Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Februari minggu pertama. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Desideri Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin yang belum punya grup trading ya, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga gue mau ngingetin teman-teman ya, seperti yang kalian tahu, gue lagi bikin coaching class batch yang kedua ya. Jadi batch yang pertamanya sudah selesai, hasilnya bagus, dan sekarang gue memberanikan diri untuk bikin coaching class batch yang kedua. Coaching class itu apa? Itu adalah program edukasi ya buat kalian yang mau trading di forex dan di saham, full technical analysis. Jadi intinya kita membahas dari yang dasar banget untuk pemula sampai kalian bisa trading untuk trading sendiri atau trading mandiri ya. Nah, untuk sekedar info aja teman-teman ya, mari kita saksikan dulu video tentang mini coaching class batch yang kedua. Halo guys, mini coaching class batch yang pertama sudah hampir selesai. Buat kalian yang belum tahu, mini coaching class ini adalah program edukasi analisa teknikal untuk kalian yang pemula dan juga buat kalian yang mau mendalami tentang analisa teknikal. Batch yang pertama sudah hampir selesai dan juga banyak teman-teman yang terbantu di sana. Kalian bisa lihat testimoninya, tinggal di swipe aja. Karena banyak yang request dari kalian, maka gue memutuskan untuk membuat mini coaching class batch yang kedua. Programnya masih sama, yaitu 4 kali dalam 1 bulan, dan materinya pun masih sama. Kalian tinggal swipe aja untuk tahu materinya seperti apa. Tapi teman-teman, kalian harus ingat, ini tidak wajib karena ini berbayar. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar tentang analisa teknikal untuk trading saham dan forex secara gratis, kalian bisa lihat di YouTube channel gue. So, buat kalian yang mau join di mini coaching class batch kedua, buruan karena ini seperti biasa limited buat 60 slot atau 60 orang. Pendaftaran dibuka hari ini tanggal 1 Februari 2021 sampai tanggal 20 Februari 2021. Sampai ketemu di mini coaching class batch yang kedua. Oke teman-teman, jadi itu adalah informasi tentang mini coaching class batch yang kedua. Buat kalian tertarik, langsung aja hubungi admin di WhatsApp yang sudah tertera. Kalau misalnya mau join buruan karena ini limited untuk 60 slot dan sekarang sudah keisi setengahnya ya. Kurang lebih sudah 35-an ya. Jadi sisanya tinggal 20-an. So langsung hubungin admin teman-teman. Nah, berbicara tentang IHSG, IHSG minggu kemarin tuh melakukan yang namanya rebound, teman-teman. Jadi dia sudah naik kembali, ya itu juga menjadi good news. Tetapi kenaikannya itu tertahan di level resistance ya, teman-teman, atau di shoulder-nya ya. Karena seakan-akan dia membentuk head and shoulder, tetapi head and shoulder-nya yang benar-benar non-ideal, ya teman-teman ya. Jadi kita mesti lihat apakah shoulder-nya itu bisa nge-break. Kalau misalnya kasusnya seperti ini sih biasanya head and shoulder-nya gagal, teman-teman, karena bentuknya itu asimetris dan juga tekanan untuk buy-nya itu masih kuat ya. Ditandai dengan ada engulfing ya dan juga bullish Marubozu yang terjadi beberapa hari yang lalu teman-teman ya. Nah, kira-kira apa saja saham yang bisa dijadikan referensi untuk tradingkan dan juga bagaimana kondisi IHSG selengkapnya? Seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor supaya bisa lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan di sini ya kalian bisa lihat gue lagi menggunakan yang namanya TradingView.com ya. Ini merupakan charting tools yang sering gue pakai untuk saham. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa cek nih si TradingView.com, enak banget buat gambar terutama untuk saham ya. Dia ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis itu tetap kalian bisa pakai, tapi kalau misalnya yang kalian butuh data lebih panjang, kalian tinggal langganan aja ya. Yang berbayar sekitar $15 per bulan. Itu juga nanti kalian bisa pakai indikatornya tuh bisa lebih dari 3 ya. Kalau gratis kalau nggak salah cuma 3 deh gitu ya. Jadi kalian bisa cek tradingview.com, linknya kalau kalian mau beli yang berbayar kalian tinggal klik aja di bawah gitu ya. Nah, ini adalah chart dari IHSG ya, indeks kita ya. Seperti tadi gue bilang, IHSG minggu ini itu di close di 6100-an ya teman, 6151 tepatnya ya. Dan tadi gue juga bilang dia close-nya itu di area shoulder-nya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada area shoulder. Tetapi ya head and shoulder seperti ini kan nggak ideal ya. Kenapa? Karena dia punya neckline-nya itu miring ke bawah gitu ya. Dia miring ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya neckline-nya. Tetapi shoulder-nya nggak ngikut ya. Jadi ini nggak bisa dibilang descending head and shoulder, tetapi ini merupakan head and shoulder yang nggak biasa aja gitu, yang ibaratnya itu non ideal teman-teman ya. Dan biasanya non ideal gini tuh dia gagal gitu ya.
Dan ini juga kalau misalnya kita lihat candlenya terakhir IHSG gitu ya, ini ada bullish pin bar ya teman-teman di head and shouldernya, dia malah bikin build up ya, dan akhirnya dia bullish pin bar di sini ya, dia berkonsolidasi sedikit ya, dan akhirnya dia bikin bullish pin bar ya. Bullish pin bar ini sih semoga dia bisa nanti jadi ibaratnya tuh batu loncatan untuk dia tuh nerabas dia punya resistensinya di 6184 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya harapan gue nanti hari Senin itu dia bakal nge-break shoulder kanannya dan dia akan bergerak ke atas ya sampai ke 6295 atau 6300-an ya, kasarnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame lebih kecil ya, misalnya di H1-nya nih, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini yang gue bilang ya. Jadi di time frame H1-nya itu dia bikin build up teman-teman di area sini ya. Jadi dia bikin build up ya, dia tidak langsung pada saat dia, kalau dia mau turun dia harusnya langsung turun nih ya gitu. Tapi di H1-nya dia malah berkonsolidasi ke atas, seolah-olah dia lagi ngumpulin tenaga buat ditembak lagi ke atas gitu ya. Nah, untuk areanya tadi gue bilang ya, ini ada yang bisa jadi tahanan si IHSG ini hanya di area sini ya. Di area sini itu menjadi tahanan IHSG. Jadi itu ini menjadi tembok terakhir kalau misalnya dia itu masih mau naik ya. Jadi dia harus ke atas ini ya. Terakhirnya sih sebenarnya paling atas ini teman-teman. Ini paling atas ini, terakhir ini 6.500-an ya, itu menjadi tembok paling terakhir. Tapi seenggaknya yang paling berat itu menurut gue di sini ya, di area 6.300-an itu menjadi tembok yang paling berat untuk IHSG. Jadi nanti kita lihat aja ya, harapannya ya menurut gue nanti dia akan tembus ya ke atas. Dia harus bullish nanti hari Senin. Dari sisi astrologinya itu juga ada apa ya, kemarin tuh biasanya habis full moon itu beberapa hari ya, dan beberapa hari sebelum yang quarter moon itu juga dia harusnya bullish teman-teman ya, itu untuk IHSG. Jadi ya semoga nanti hari Senin itu bisa dibantu untuk atas gitu ya, untuk break dia punya resistance di 6184. Oke. Nah, sebelum gua ke saham-saham yang bisa direkomendasikan, gua mau bahas dulu yang kemarin udah gua mention teman-teman. Yang pertama tuh ada BRI, oke. BRI lagi. Oh iya benar ya, BRI ya, benar BRI ya. Nah ya, jadi BRI ini beautiful banget ya. Ini seneng banget nih saya sama BRI ya. Kemarin saya bilang area buy-nya tuh di 4.000 teman-teman, di 4.000 sampai di 4.080 ya. Dan kemarin ada tuh yang komen di itu nggak bakal nyampe 4.000 mana. Nah ini buktinya nyampe ya, 4.000, dia bahkan lebih sedikit ya. Tapi kalau stop loss kita belum kena. Kira-kira kita ambil posisi di 4.000 ini, teman-teman yang dapat di 4.000 congrats banget ya. Dan kemudian dia langsung terbang teman-teman ya. Dan kena nih di TP kita di hari Kamis teman-teman ya, itu kena TP kita di 4.500-an ya. Jadi congrats buat yang sudah beli BBRI ya. Keren banget sih BBRI. Kita dapat dalam waktu beberapa seminggu ya, 11% ya, hampir 12% ya. Berikutnya ada GIA teman-teman ya, Garuda Indonesia. Garuda Indonesia juga area buy kita sudah kena ya, kemarin yang saya bilang itu area buy kita kemarin dia sempat turun tapi ternyata di reverse lagi naik. Sekarang kita posisinya lagi floating profit sekitar 5%, 4%-an ya. Tapi ini gua akan tunggu aja si Garuda ini. Kenapa? Karena gua akan tunggu dia sampai dia bisa break di area ini. Ini kita ketahan di area demand ya, supply-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya candle ini terakhirnya bagus, ada rejection semua, dia akan up atau nge-pump lagi ke atas. Dan dia bisa break ke atas, ini kemungkinan besar kita bisa ketutup nih teman-teman ya di sini. Oke. Di 380 ya, oke. Ini bisa kena nih. Jadi sekarang average gua kemarin karena gua pernah ambil GIA Garuda ini di 400 ya. Jadi kemarin gue beli lagi di bawah, average gue jadi 350-an. Jadi nanti pas udah kena 350 mungkin gue akan buang gitu teman-teman ya. Bukannya karena gue gak percaya sama Garuda, tetapi itu merupakan bagian dari money management gue. Dan nanti di 380 gue akan TP semua. Seperti itu untuk Garuda ya. Jadi buat teman-teman yang nyangkut misalnya ya, tapi kalian lihat potensi sahamnya tuh masih oke, kalian bisa tahu peletakan atau average-nya di mana, itu nggak usah takut teman-teman, nggak usah panik karena saham itu bergeraknya di situ-situ aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu pusing ya. Nah sekarang saham-saham yang kira-kira bisa kalian jadikan rekomendasi atau referensi untuk di tradingan minggu depan apa ya? Yang pertama teman-teman ya, ini gue kasih BNI aja ya, BBNI. Ini BBNI masih gue hold dari pertama kali gue mention ya. Gue hold BNI itu dari 6.320 gue beli itu ya. Kemudian dia turun panik 5.200, kemarin gue beli lagi teman-teman ya di 5.200-an ya. 5.275-an. Jadi gue beli lagi teman-teman. Pas di area bawahnya sini nih. Di area SND di sini ya. 5.275-an itu gue beli lagi. Kemudian average gue jadi turun sekarang ya, di area kalau nggak salah sih 5.000 something, 5.800, 5.700-an ya kalau nggak salah, gue lupa tadi, gue nggak terlalu perhatiin.
Sekarang dia sudah di 6.300 lagi ya, dan sekarang menurut patternnya teman-teman ya, kalau kita lihat patternnya ini sudah ada V sharp seperti ini artinya adalah dia sudah masuk kalau misalnya di fase market ya, ini sudah masuk ke despair teman-teman ya, ada despairnya di sini ya, dan nanti dia mungkin akan terakumulasi dulu sebentar baru dia akan terbang lagi gitu ya. Jadi tetap nih BBNI ini akan bagus prospeknya ya, karena dia bullish tensionnya juga kuat sekali ya. Dia sudah break, dia punya resistance di sini ya, sudah masuk dengan satu candle bullish kuat. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk di BNI, kalian sudah oke nih, sebenarnya dia sudah berada di area-area buying-nya juga gitu ya. Jadi kalian beli di 6.300, selama dia di atas 6.150 kalian buy terus gitu ya. Jadi stop loss itu harus di bawah 6.150. Targetnya BBNI gimana targetnya? Kalau kita ngomongin target, kita bisa pakai ini kan jadi descending broadening teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatikan ini ya, descending broadening seperti ini ya. Oke. Nah, descending broadening seperti ini kalian bisa 1:1 range-nya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kalian break di sini gitu ya, kalian tinggal copy paste aja sebenarnya seperti ini ya. Ini target yang idealnya ya di 7.500 sebenarnya untuk si BNI ya. Nggak usah muluk-muluk sampai ke 10.000 ya, 7.500 dulu aja dikejar gitu ya. 7.500 dikejar tuh udah lumayan ya untuk BBNI. Jadi itu pertama ya, BBNI kalian bisa coba untuk entry-nya di harga sekarang, cut loss-nya pokoknya di 6.150, TP-nya di 7.500-an. Itu untuk BNI, oke? Dan berikutnya teman-teman ya, itu ada MDKA. Nah, MDKA ini kenapa ya? Kenapa saya bilang MDKA ini bagus ya? Ini karena secara trennya juga dia sudah di break teman-teman ya, seperti ini, dan dia sekarang berada di koreksi trend line-nya. Harusnya sih dia naik ya. Jadi kalau MDKA ini juga bagus, dia punya risk reward ratio-nya. Ini kalau misalnya kita tarik seperti ini ya, ini kita turunin dulu di H4 biar lebih jelas gambarnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi MDKA ini termasuk yang oke, yang bagus punya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, dia ada bullish divergence juga, dia sudah break di sini neckline-nya, dia sekarang lagi retrace. Ya, kita tinggal tunggu aja dia naik ya. Kalau misalnya dia tidak bisa kuat naik, atau dia nanti di hari Senin dia bisa kena nih, dia punya cut loss-nya tuh di harga 2.360 aja teman-teman ya. Kita langsung buang 2.360. Kenapa? Karena ini kalau dia bergerak di bawah ke bawah 2.360 berarti kan 78-nya kena. Berarti tendensinya untuk up itu udah hilang ya. Jadi seperti itu ya untuk MDKA, kita bisa tungguin di situ 2360 stop loss-nya. Entry-nya di harga sekarang. Jadi itu risk reward-nya enak banget ya. Risk reward-nya tuh kecil sekali, stop loss kita tuh paling cuman sekitar 4% ya teman, 4%, tapi target kita tuh bisa sampai atas nih ya, di 15% ya. Jadi 1 dibanding hampir 1/3,5 risk reward ratio. Jadi ini bagus banget untuk kalian coba pikirkan untuk dijadikan referensi. Oke teman-teman, sekarang gue akan bahas saham-saham yang sudah kalian request di kolom komentar dan juga di grup Discord teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa komen aja di komentar atau di grup Discord di bagian saham ya. Kalian tinggal komen aja saham-saham apa saja yang mau kalian request untuk gue bahas di sini. Pertama ada saham hoki teman-teman di depan kalian ini ya. Jadi saham hoki ini kalian lihat ya, dia memang sudah retrace ke bawah dan dia mendekati area neckline-nya di sini, dan dia akhirnya mantul ke atas. Dan pada saat mantul ke atas, dia mendekati area ini teman-teman ya. Dia mendekati area krusial lagi, support yang tadinya jadi support sekarang jadi resistance, dan dia tercluster juga dengan moving average sehingga dia ada rejection teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di hoki ini, dan untuk hoki ini gua rasa dia akan masih terus turun ke bawah ya, masih bisa untuk down ke bawah dulu ya, sampai kemana, area mana, sampai ke area the next supply and demand-nya di sini di 835 sampai 855 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli hoki ya, itu kalian mendingan tunggu di area 835 sampai 885 ya. Itu untuk area terbaiknya si hoki ini teman-teman ya. Berikutnya ada PTPW. Nah, untuk PTPW ini cukup bagus teman-teman secara teknikal ya. Dia kita lihat dia sudah break ya, dia punya bearish trend line seperti ini, dan dia break bergerak ke atas ya, dan sekarang dia bergerak di atas trend line-nya. Ini mungkin akan masih berkonsolidasi ya, range-nya cukup lebar ya teman-teman ya. Range-nya dia itu dari 1195 sampai 1390, dia mungkin akan bergerak di sini
once dia sudah break di atas 1380 dan dia mulai trending, itu baru kita bisa menjadi hal yang bagus untuk si PTPW ini. Jadi kalian bisa tungguin si PTPW ini untuk dia ngebreak area 1390-nya. Kalau enggak, dia masih terus akan berkonsolidasi di sini ya. Kalau dia break ke bawah itu akan menjadi berbahaya, bisa jadi dia masuk ke jalur bearish trendline lagi. Ini kan soalnya kan sempat ada triangle teman-teman ya, descending triangle seperti ini. Ini harusnya dia break ke bawah. Kalau misalnya dia break ke bawah, ini akan terus jadi bearish nih ya. Bisa balik-balik ke harga sekitar 600 sampai 695. Tapi karena dia bergerak ke atas, ini harus mengalami satu fase konsolidasi yang kuat sehingga dia harus ngebreak dulu nih, dia punya range-nya dan dia baru ke atas. Jadi kalau misalnya skenario-nya adalah ketika dia break ke atas, dia retrace ke sini, baru di area sini 1400-an kita bisa ambil PTPW dengan cara yang lebih aman. Seperti itu ya, itu untuk PTPW. Nah, berikutnya ada Crush teman-teman ya. Secara trendline-nya dia masih bagus, dia masih bullish up ke atas dan kemarin dia sempat terjadi spike ke atas teman-teman ya untuk Crush ini ya. Kalau misalnya kita perhatikan sebentar. Nah, ini kan harus trendline-nya tapi dia malah bikin spike ke atas sehingga dia derajat kenaikannya naik ya. Jadi lebih curam ke atas. Nah, kemudian setelah spike ini dia turun ke bawah, koreksi sampai ke 565 dan sekarang bagaimana nasibnya? Nah, sekarang Crush ini sudah naik tapi dia berada di area unfilled order-nya teman-teman di sini ya. Di level 685 sampai di level 760-an. Jadi ini merupakan area reversal dia kembali. Sehingga kalau buat kalian yang mau ngambil Crush, tunggu dulu karena ini udah di atas teman-teman, udah di area reversalnya. Sehingga kalau misalnya dia kena area reversal ini, kalau dia bikin swing dan dia kemungkinan besar akan mantul ke bawah. Terus kalau misalnya kalian mau beli, kalian lebih baik tungguin dia sampai retrace ke area trend lainnya di sebelah sini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya gue boleh tunjukin di sini, area buy-nya adalah di 565 sampai 605. Itu area buy terbaik untuk si Krakatau Steel. Kalau untuk sekarang jangan dulu karena dia sekarang ada di price reversal zone untuk bearish lagi atau untuk koreksi ke bawah lagi. Jadi tinggal sabar aja dulu sama Crush, nggak usah terlalu terburu-buru, oke? Nah, berikutnya lagi ada Friend teman-teman ya. Nah, untuk Friend ini pertanyaannya kan apakah dia akan kembali ke 50 ya, ke gocap teman-teman ya. Ini kemungkinan besar bisa terjadi loh di Friend ya teman-teman ya. Karena apa? Karena harusnya ya dia kalau misalnya dia mau up ini ya, dia nggak boleh bikin seperti ini. Ini kan kalau misalnya kita lihat ya, ini low-nya di sini ya, dia udah break low-nya dan dia tertahan di atas, dia sempat retrace ke 60 lagi, tapi dia ke-reject lagi ke bawah. Ya ini kemungkinan besar kalau misalnya sampai dia break, dia punya low-nya di 53 ya, itu udah pasti dia ke gocap, nyender di gocap lagi gitu ya. Jadi harapannya si Friend ini cuma di sekarang aja nih, dia harus kembali ke atas area 60-nya. Jadi dia harus bergerak di atas 60 lagi supaya dia false break dan dia bisa ada momentum ke atas ya. Jadi kalau misalnya dia masih di bawah 60, lebih baik kita stay away dulu dari Friend. Kalau misalnya dia udah sampai di atas 60 dan close di atas 60, itu kita bisa ambil posisi untuk Friend. Seperti itu ya. Jadi Friend itu kuncinya adalah di harga 60, oke? Berikutnya ada Aisyah. Nah, untuk Aisyah ini udah bagus teman-teman ya posisinya sekarang. Kalau misalnya kalian mau buy itu sudah menjadi ada di area aman, yaitu di 200 sampai 244, itu menjadi area demand-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry sekarang itu boleh ya di area segini ya, selama di atas 200 kalian entry nggak apa-apa. Stop loss-nya under 200 teman-teman ya, di 180-an lah. Yaitu stop loss-nya kalian untuk Aisyah, entry-nya di 200, stop loss-nya di 180-an. Dan untuk TP-nya kalian bisa incer dia sampai di level 362 ya. Itu yang finalnya teman-teman ya, kalian bisa ambil di situ. Tapi kalau misalnya kalian mau BEP ya, kalian bisa BEP di daerah di level sekian ya, di level 278 sampai 316 atau rata-ratanya di 300 lah. Kalian itu bisa BEP di 300 teman-teman ya. Jadi kalau udah sampai harga 300 kalian BEP dulu. Atau ambil setengah atau ambil berapa persen, terus baru kalian sisanya diemin sampai ke level 372 atau sampai ke 400 bahkan. Itu untuk Aisyah, oke? Nah, berikutnya setelah Aisyah itu ada Adaro teman-teman ya. Nah, untuk Adaro ini juga dia sudah masuk ke buy areanya ya. Sebenarnya kemarin gue udah bahas ya, dia masuk ke buy areanya lagi. Sekarang dia sudah bergerak juga sama ya, kalian sudah bisa ambil Adaro nih di area-area sekarang ya, di harga sekarang. Pokoknya range-nya itu di 1115 sampai di 1230. Jadi selama di atas 1115 kalian boleh untuk ambil buy. Ya, stop loss-nya tentu di bawah 1215 yaitu di 1080-an. Untuk Adaro ya, untuk targetnya tetap sama. Kalian bisa incer dia di level 1395 sampai 1400, itu untuk Adaro ya. Jadi Adaro ini sudah masuk ke buy area, so ini agak atau lumayan aman untuk kalian beli ya. Kalau misalnya kalian mau beli Adaro sebenarnya sekarang sih, ya, jangan tunggu nanti dia sudah naik ke atas baru beli ya. Jadi selama di atas 1115 itu oke banget buat kalian hold untuk si Adaro ini, oke? Berikutnya SSIA.
Nah, untuk SSIA ini harganya sudah rally ya. Ini sudah gue gambarin tadinya ya di area demand-nya, dan dia memang ternyata masuk ke area demand, terus dia mantul ke atas nih udah teman-teman di jalan nih SSIA-nya ya. Dan sekarang dia sudah berada di key levelnya teman-teman, key level area di sini ya, yang mana ini sudah berbahaya kalau misalnya kita tuh mau ambil untuk buy lagi ya. Kenapa? Karena ini masih tekanan bearish-nya kuat, dan sekarang nih mungkin dia hanya bikin retrace atau bikin kepala ya, atau bikin koreksi aja ke atas, tetapi dia sesungguhnya masih mau ke bawah ya. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat dia di sini ada rejection teman-teman di level 545-nya, itu berbahaya ya. Jadi kita mesti tunggu dulu. Kalau mau beli SSIA nanti tunggu sampai dia koreksi minimal ke sini teman-teman ya. Kita mesti lihat dia kalau misalnya dia koreksi di 475 sampai 495, dia bikin swing, dia terus dia mantul lagi ke atas, itu baru boleh ambil. Karena itu kemungkinan besar trennya itu mau shifting dari minornya ya, dari bearish mau jadi bullish lagi gitu ya. Jadi SSIA itu key levelnya atau kuncinya itu di 475 sampai 495. Kalian lihat dulu di situ nanti ada swing atau enggak. Oke. Berikutnya ada LSIP. Nah, untuk LSIP ini dia kita masih belum boleh ambil. Kenapa? Karena kita lihat ini ada satu bearish kuat ya. Dia ini seakan-akan menekan, dan ini menjadi area Quasimodo-nya nih, yang minornya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya LSIP masih belum bisa pergi atau belum bisa mengebreak area 31345 ini kita jangan stay dulu, karena ini kemungkinan besar LSIP masih bisa akan turun teman-teman ya. Akan turunnya sampai mana? Sampai ke area 1200-an lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil LSIP, lebih bagus di area 1200 sampai 1245. Itu adalah area terbaik untuk LSIP. Kalau sekarang ini masih ketinggian, nanti risk reward ratio jadi anjur ya. Karena ini TP-nya kayaknya nih agak sedikit tidak terlalu tinggi, tetapi stop loss-nya juga sama 1:1 kayaknya nih. Jadi mendingan kalau misalnya kalian mau beli LSIP, tunggu dulu sebentar, sabar dikit sampai dia ke level 1200 sampai 1245, itu baru kalian bisa ambil. Oke. Berikutnya ada Pegas teman-teman. Nah, untuk Pegas ini sendiri juga ya, dia kemarin level untuk kalian ambilnya itu sebenarnya udah lewat ya. Kalian bisa ambil di level di 1300 1350-an, itu adalah area terbaik kalau misalnya kalian mau ambil Pegas. Ya karena apa? Karena di sini ada resistannya jadi support sekarang teman-teman ya. Begitu dia kena supportnya di sini 1350, dia false break dikit, dia mantul ke atas. Dan sekarang dia berada di neckline-nya juga tadi teman-teman ya, di neckline areanya juga. Yang mana ya neckline-nya ini malahan dia sudah sebentar ya. Nah, ini neckline-nya teman-teman ya. Jadi di neckline-nya di 1520, yang mana dia kena neckline-nya ini dia reject terus ya, dan ini berbahaya. Bisa jadi dia tidak kuat naik dan dia bakal akan turun lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil Pegas nanti teman-teman ya, tunggu dulu sampai kapan? Sampai dia break ke atas neckline-nya ini ya. Jadi dia bergerak di atas 1520, dia bikin satu candle impulsif seperti Marubozu seperti itu. Nanti begitu dia retrace lagi, baru kita bisa ambil di area 1500-an lagi ya teman-teman. 1520 berarti itu artinya dia sudah aman, dia sudah masuk ke neckline, masuk ke jalur bullish-nya lagi ya. Kalau sekarang dia masih belum confirm untuk masuk jalur bullish, dia masih berada di jalur bearish-nya, sehingga kalian harus hati-hati untuk Pegas kalau kalian mau ngambil sekarang gitu ya. Berikutnya ada BRPT teman-teman, Barito Pacific. Nah, untuk Barito Pacific ini dia kalian bisa ambil si Barito Pacific itu nanti ya. Ini sudah masuk ke jalur bullish-nya yang pasti ya. Ini dia kalian bisa ambil di 995 sampai 1080. Kalau dia retrace ke situ kalian bisa siap-siap untuk ambil. Kenapa di sini gue bilang dia sudah kembali ke jalur bullish-nya ya? Kalian lihat ya, di sini ada head and shoulder ya. Ini menjadi shoulder pertamanya, left shoulder-nya ya. Ini menjadi right shoulder-nya. Ini sanding teman-teman ya. Dan ini kalian lihat ya, ini ada jaraknya seperti ini ya. Seperti ini ada jaraknya, terus kalian copy paste aja ke bawah sini ya. Nah, ini sudah pas 1:1 teman-teman nih, kalian lihat ya. Ini dia sudah kena target 1:1, berarti head and shoulder-nya sudah selesai nih, teman-teman ya. Head and shoulder-nya sudah selesai, dan sekarang dia retrace ke atas, mantul, sudah melebihi atau dia sudah menyamai yang right shoulder-nya tingginya ya. Dan dia ada rejection, kemungkinan besar dia akan koreksi dulu ke bawah ke area 985 tadi sampai ke 1080-an ya. Jadi kalau dia masuk ke area hijau ini, kalian bisa pertimbangkan untuk masuk BRPT ya. Jadi seperti itu. Stop loss-nya cukup kalian taruh di bawah area sini ya. Jadi di 955, ini stop loss-nya 955. Untuk TP-nya kalian bisa ke high-nya dia teman-teman ya. Di high-nya di sini di 1265. Itu untuk Barito Pacific. Jadi entry-nya saya ulang di 985 sampai ke 1080. Itu range-nya terserah kalian mau masuknya averaging kayak mau langsung ditembak satu kali jeder kayak atau gimana, terserah. Tapi yang jelas stop loss-nya itu di 955 dan TP-nya di 1265. Itu untuk BRPT. Berikutnya ada WIM.
Nah untuk Wismilak ya atau Wim ini juga sangat bagus sekali. Dia udah lihat ya, kita udah lihat dia sudah break, dia punya pattern di sini teman-teman. Ini ada satu pattern yang namanya flag ya, bullish flag seperti ini dia sudah break. Dan kalau misalnya mau entry sekarang jangan dulu ya karena dia rally-nya sudah terlalu tinggi ya. Kita tinggal lihat aja, kemungkinan besar dia akan bergerak. Di sini gua akan kasih Vibo eksternal dulu dari sini ya. Mungkinan dia akan bergerak sampai 655 dulu nih teman-teman ya. 655 ya, sorry. 655 sini sampai ke 715 ya. Ini menjadi range-nya dia ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Wismilak, tunggu dia sampai ke sini ya, ke satu atas ini, terus dia retrace ke bawah. Nanti baru kita tarik nih, retrace ke bawah tuh dia di mana berhentinya. Kita cari. Nah, kemungkinan besar dia akan berhentinya itu di area sini teman-teman ya, di area sini. Oke. Di 540, 545 sampai 565. Jadi itu menjadi area terbaik untuk kita nge-buy si Wim ya. Dan itu kalau misalnya kalian lihat ya, dia retrace ke bawah sini, dia akan tercluster dengan resistance-nya tadi nih, resistance trendline-nya di break yang bekas flag-nya. Dia akan mantul di situ dan dia bikin swing di sini baru kita entry. Jadi sekitar di area 545 sampai 560-an lah di situ ya kalau misalnya kalian mau beli Wim. Oke? Seperti itu Wim. Ini sebenarnya sahamnya bagus karena dia sudah trennya tuh sudah up terus ya. Jadi ini termasuk saham yang bagus nih si Wim nih menurut teknikalnya ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada Breeze, teman-teman ya. Nah, untuk Breeze ini dia ketahan, dia bikin semacam base di sini, teman-teman ya. Dan kabar baiknya ya, dia ketahannya tuh di area crown-nya, teman-teman. Dan sehingga nih kemungkinan besar dia bisa bisa bergerak bullish lagi sekali lagi, teman-teman ya. Selama apa? Ini kekuatan si Breeze ini cuma ketahan di sini nih ya. Ini saya kasih tahu dari area candle. Nah, ini nih candle ini doang nih. Kalau misalnya dia ini makanya saya kotakin gini ya. Jadi kalau misalnya dia keluar ke bawah atau breakout ke bawah, yaitu di bawah sekitar level 2400 ya, dia bisa close di bawah 2400. Itu hati-hati untuk Breeze ya. Kita jangan masuk ke Breeze dulu. Tapi kalau misalnya dia tendensinya lebih ngebreak ke di atas 2800-an, itu menjadi hal yang bagus untuk Breeze. Kita bisa entry juga di Breeze gitu ya. Jadi kita tungguin nih apakah Breeze konsolidasinya ini ke atas. Tapi tendensinya secara chartnya ya, secara patternnya seperti ini kemungkinan besar tendensinya akan nge-break ke atas. Jadi kalau misalnya kalian mau entry Breeze sekarang itu boleh ya, tetapi stop lossnya kalian jagain di bawah 2400 ya, seperti di 2350 sampai 2380 itu menjadi stop loss kalian untuk si Breeze ya. Kenapa ini penting ya, stop loss itu harus penting. Kenapa? Karena kalau Breeze break ke bawah ini akan menjadi kacau gitu ya. Jadi untuk Breeze seperti itu teman-teman. Oke? Nah itu semua sudah yang kalian request ya teman-teman. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian tertarik untuk join coaching class gue, yaitu kalian bisa langsung WhatsApp Ambin ya. Tadi nomornya sudah tertera di description di bawah, kalian tinggal lihat aja itu di berapa. Coaching class ini gue fokusnya ke pemula juga, dan juga sampai kalian intinya bisa trading mandiri. Jadi dari pemula sampai kalian yang sudah punya basic itu oke untuk ikut coaching class ini. Dan kita akan belajar full technical, tidak ada fundamental. Jadi gimana caranya kalian bisa spot harga tanpa kalian ngelihat fundamental, dan juga kalian tanpa melihat rumor-rumor news segala macam. Jadi kita fokus ke entry teman-teman ya. Cara melihat market untuk trennya secara teknikal, dan juga entry momentumnya seperti apa di teknikal. Bukan berarti fundamentalnya nggak penting, tapi fundamental itu tetap kita harus lihat, tapi secara garis besar atau skalanya saja untuk memilih saham-saham yang kita bisa pilih untuk ditradingkan seperti apa. Oke? Mungkin sampai sini aja teman-teman ya. Sekali lagi thank you, semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa kalian jadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan ya. Tadi gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request, jadi semoga itu bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak pernah punya grup lain kok. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan kalian investasi ya di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalian kalau disuruh transfer jangan mau, hati-hati, oke? Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, dan kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang, atau kalian mau request tentang saham ya, atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Kalian tinggal request aja di kolom komentar. Gue pasti baca komen kalian, dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Dan sekali lagi untuk kalian yang mau ikut coaching class, jangan lupa untuk langsung saja WhatsApp ke admin karena slotnya terbatas teman-teman ya.
Dan mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.